إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya orang yang bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya kewajiban yang paling besar setelah kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya adalah kewajiban memenuhi hak kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah berbuat syirik dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun serta berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, ibunya yang mengandungnya dengan susah payah serta melahirkannya dengan susah payah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kewajiban kepada kedua orang tua adalah taat dan berbakti kepadanya. Akan tetapi taat dan berbakti kepada orang tua tidaklah tanpa batasan. Bukan berarti pihak orang tua adalah selalu yang dimenangkan dalam setiap kondisi dan keadaan. Akan tetapi berbakti kepada orang tua haruslah memiliki patokan yang jelas. Di antaranya ada dua kaidah. Ada kaidah syar'iyyah yang sangat agung. Yang pertama adalah hubbullahi wa rasulihi a'zam, yakni cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lebih agung, lebih besar daripada yang lainnya. Maka betapa besarnya cinta seseorang kepada orang tuanya, betapa besarnya baktinya kepada orang tuanya, maka tidak boleh cinta dan ketaatannya melebihi kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang atau tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai daripada anaknya, kedua orang tuanya dan juga manusia seluruhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian ada kaidah yang kedua, yakni innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Ketaatan hanya kepada yang ma'ruf. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang al-ma'ruf. Beliau berkata, al-ma'ruf al-ihsan wa ta'ah wa kullu ma 'urifa fi syar'i wal 'aqli husnuhu. Ma'ruf, perbuatan ma'ruf itu adalah segala perbuatan kebaikan, perbuatan ketaatan, dan segala sesuatu yang dianggap baik oleh syariat dan juga akal sehat. Maka ketika seseorang diperintahkan oleh orang tuanya yang mana akan membahayakan diri orang tuanya atau membahayakan diri anaknya, atau diperintahkan untuk perkara-perkara yang memalukan atau menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan wibawanya, maka tidak boleh ditaati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk-bentuk atau perkara-perkara yang termasuk bukan kedurhakaan kepada orang tua, yang pertama adalah tidak taat kepada orang tua ketika diperintahkan dalam perkara maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuanya memaksa, bersungguh-sungguh memaksanya untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah engkau mentaati keduanya, akan tetapi pergaulilah dengan baik waktu di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini turun berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana dahulu beliau ketika masuk Islam, orang tuanya, ibunya melarangnya, bahkan memaksanya untuk murtad dari Islam. Dan beliau, ibunya pun tahu bahwa di dalam Islam seorang anak diwajibkan berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu ibunya bersumpah untuk tidak mengajak berbicara, untuk tidak makan, untuk tidak minum selama 3 hari. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan tentang berbakti kepada orang tua. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika ayat ini turun, justru memperkuat keislamannya serta berbuat baik kepada orang tuanya. Maka ketika itu ibunya kembali lagi makan dan minum sebagaimana setiap hari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang bukan termasuk kedurhakaan kepada orang tua adalah meninggalkan ta'assub jahiliyah, yang mana di antara ta'assub jahiliyah adalah fanatisme buta terhadap golongan, keluarga, marga, terah, dan seterusnya. Maka ketika seseorang yang dipaksa atau dibujuk oleh orang tuanya untuk mendukung keluarganya, untuk mendukung golongannya, keluarganya dan sebagainya, maka ketika dia tidak mentaatinya, ini bukan perkara kedurhakaan terhadap orang tua. Karena barang siapa yang mati di atas fanatisme buta, ta'assub jahiliyah, maka matinya adalah mati dalam keadaan jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila tahta rayatin amiyatin yad'u asabiyatan aw yansuru asabiyatan fakitlatun jahiliyah." Maka barang siapa yang mati dibunuh di bawah panji ta'assub jahiliyah, fanatisme buta, atau mengajak kepada ta'assub jahiliyah, mengajak kepada fanatisme golongan, fanatisme buta, atau mendukung, menyokong
apapun itu adalah ta'assub jahiliyah, maka ketika orang tersebut mati dalam keadaan jahiliyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, yang mana beliau ditanya mengenai seseorang yang mencintai kaumnya, apakah seseorang yang mencintai kaumnya itu termasuk fanatisme jahiliyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la, walakin minal asabiyyati ayyansura rajulu ala dzulmi, yakni tidaklah termasuk perbuatan ta'assub jahiliyah ketika seseorang mencintai kaumnya. Yang termasuk ta'assub jahiliyah adalah ketika seseorang mencintai kaumnya di atas kezaliman, di atas kesalahan. Kaumnya salah didukung, kaumnya di atas kemaksiatan didukung, maka inilah yang disebut dengan ta'assub jahiliyah. Kemudian di antara bentuk-bentuk atau perkara-perkara yang tidak dianggap sebagai kedurhakaan kepada orang tua adalah bersaksi kebenaran yang memberatkan kepada orang tua. Ketika seseorang dijadikan saksi untuk orang tuanya yang dituduh bersalah, maka seseorang itu harus berkata dengan sebenar-benarnya, walaupun itu akan memberatkan keduanya, memberatkan kedua orang tuanya. Apakah ini bentuk kedurhakaan kepada orang tua? Bukan. Ini bukan termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah." Wahai orang-orang beriman, jadilah penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Qalu ala anfusihim awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Meskipun itu terhadap diri kalian sendiri ataupun kepada kedua orang tua ataupun kepada kerabat kalian, maka sesungguhnya Allah lah yang mengetahui maslahatnya. Maka hati-hatilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dalam menyikapi masalah ta'assub, karena bisa jadi kita mati dalam keadaan jahiliyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah tidak taat kepada orang tua ketika diperintahkan untuk bercerai. Maka ada pertanyaan, apakah seseorang yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya wajib mentaatinya? Maka jawabannya adalah perlu dirinci. Apabila orang tuanya adalah orang tua yang salih, yang mana perintah untuk menceraikannya memiliki dalil syar'i, maka dia wajib mentaatinya. Akan tetapi ketika dia tidak memiliki atau tidak sesuai dengan dalil syariat, hanya sebatas kemauan orang tuanya sendiri, maka tidak wajib taat. Maka ketika seseorang ini tidak taat kepada orang tuanya, ini termasuk yang bukan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak taat kepada orang tua ketika dipaksa untuk menikah dengan seseorang. Maka orang tua tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada anaknya untuk menikahi si fulan atau untuk dinikahi si fulan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara, tidak boleh dinikahi seorang janda sampai dia dimintai persetujuannya secara lisan. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dana, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dimintai persetujuannya.
Qila kaifa idnuha, bagaimana cara mengetahui persetujuan dari seorang gadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala antaskuta. Seorang perempuan yang masih gadis, cara mengetahuinya adalah diamnya. Ketika ditanya apakah dia mau dinikahkan dengan si fulan, maka ketika dia tidak menjawab, maka itulah jawabannya. Menurut dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pedoman kita dalam memahami permasalahan-permasalahan terhadap berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita semua untuk tetap bisa berbakti kepada orang tua dan sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إن ربك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.